Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sobat-sobat semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di Cryptoland. Di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi informasi kepada teman-teman semuanya, yaitu tentang Pi Network, proyek kripto yang begitu dahsyat, fenomenal di dunia perkriptoan, dan sudah banyak memberikan manfaat, memberikan keuntungan kepada sebagian besar daripada para membernya atau user atau pionir kita sebutnya. Nah, di sini ada sesuatu yang kemungkinan ini sepertinya berhubungan dengan apa yang di video saya sebelumnya, yaitu tentang opini saya terhadap Pi Network dengan beberapa dari beberapa pandangan beberapa pakar kripto. Nah, seperti apa untuk pembahasan kali ini? Cuma sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Bila mana video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak tertinggal dengan info-info terbaru seputar dunia kripto. Dan yang terpenting adalah informasi tentang garapan yang selama ini telah kita kerjakan bersama-sama. Disclaimer buat semuanya, bahwasanya channel ini hanya sekedar informasi dan edukasi saja, dan sebagian adalah opini pribadi dari admin. Jadi saya harapkan kepada semua teman-teman untuk selalu melakukan riset mandiri terkait dengan info-info yang sudah saya sampaikan di channel ini, karena segala resiko dan tanggung jawab atas tindakan teman-teman adalah berada di tangan masing-masing. Apalagi terkait dengan urusan finansial dan juga aset digital daripada teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini saya ingatkan terlebih dahulu yang belum klik petir, silakan untuk klik petir. Ini saya juga belum. Saya akan klik dulu untuk menambang. Sekarang untuk aplikasi Pi Network itu selalu ada iklan ya. Tapi wajar ini ya, ini untuk pendorong pendanaan daripada proyek Pi Network. Jadi mesti kita bantu untuk melihat iklannya. Kalau di video saya sebelumnya, saya beropini membandingkan apa yang terjadi di dalam aplikasi Pi Network dengan pendapat dari beberapa pakar kripto. Beberapanya itu mungkin saya tidak bisa sebut karena saya lupa ya, saya hanya membaca-baca aja untuk informasi-informasi atau pendapat-pendapat mereka. Nah, di situ kalau kita melihat untuk di aplikasinya, ini
saya ini sedikit mengulang video yang kemarin ya. Ini berita migration unblocked 4 million new point print authentication continued validator reward work. Jadi untuk Pi Network ini untuk sekarang ini itu berada pada fase yang membingungkan. Kenapa membingungkan ya? Ini adalah opini saya pribadi. Teman-teman bisa menyimaknya untuk barangkali perbendaharaan pengetahuan tentang Pi Network atau tentang kripto yang lain. Di sini untuk akhir-akhir ini Pi Network itu sedang gencar membereskan urusan KYC ya, untuk para pionir yang masih tertunda ataupun yang masih tentatif KYC-nya. Jadi tidak usah berkecil hati. Kesabaran teman-teman semuanya, kemungkinan dalam waktu dekat ini tentang KYC itu akan segera dibayar oleh Nicholas atau core team atau tim inti daripada Pi Network. Karena sekarang untuk Pi Network itu sedang berfokus pada KYC dan juga migrasi. Nah, untuk migrasi ini yang lebih ditekankan adalah migrasi tahap kedua. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya itu belum bisa bermigrasi, nah, dalam waktu dekat juga teman-teman juga akan bisa merasakan keuntungan dari project Pi Network ini. Bagi yang sudah bermigrasi, nanti silakan aja untuk menjual di exchange OKX, Bitget ataupun Get.io. Itu 3 exchange yang sudah KYB oleh Pi Network. Jadi itu aman dan resmi. Bagi yang ingin menyimpannya, silakan saja, karena di situ juga ada menu lock ya, menu kunci. Jadi teman-teman bisa mengunci koin Pi dalam beberapa waktu dan berapa persen jumlah koin yang akan teman-teman kunci, dan itu adalah wajib. Jadi silakan diperhitungkan bagi nanti yang sudah bermigrasi, untuk pengunciannya itu berapa persen, silakan untuk diperhitungkan, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Bagi yang militan GCV, barangkali aja ingin staking ataupun ingin hold koin Pi-nya juga silakan. Semuanya berada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut. Jadi mengenai hal ini, itu sepertinya ya di video saya kemarin itu saya membuat opini mengenai hal ini. Sepertinya langkah daripada core team tentang migrasi dan KYC ini itu bertolak belakang dengan pendapat para pakar kripto. Sekarang kita untuk melihat sebentar untuk harga koin Pi di exchange. Ini saya menggunakan Get.io ya, saya buka untuk Get.io.
Kita lihat dulu harga koin Pi di exchange. Nah, ini harga koin Pi di detik ini adalah 0,15663 USD per koin Pi. Buat para militan GCV tentunya harga ini sangatlah jauh daripada ekspektasi. Nah, terkait dengan harga yang ada ini ya, harga sekarang ini, itu langkah-langkah daripada core team itu sangat berbanding terbalik dengan pendapat para pakar kripto. Ini menurut saya. Dalam situasi seperti ini, pendapat para pakar itu yang biasa dilakukan oleh developer lain, mereka itu akan melakukan burning atau pembakaran. Jadi intinya mengurangi pasokan di bursa. Nah, tapi berbeda dengan Bitcoin. Alih-alih mereka membakar atau mengurangi pasokan, tapi di sini justru langkah daripada Bitcoin team itu adalah mendistribusikan koin Pi yang belum terdistribusi. Nah, tentunya ini secara umum menurut pakar kripto itu akan membuat harga koin Pi itu semakin turun tajam. Kalau di pertama launching itu kan kisaran $3 ya, dan sekarang sudah mencapai di 0,1. Ini adalah penurunan yang sangat hebat. Apalagi dalam waktu dekat ini akan kembali didistribusikan koin kepada para pionirnya, dan tentunya mereka akan mungkin sebagian besar akan menjual untuk kebutuhan finansial mereka, sehingga akan mengakibatkan penurunan harga kembali. Dan penurunan ini mungkin tidak hanya sedikit secara persentase, mungkin akan sangat tajam penurunannya. Nah, ini kan sangat berbanding terbalik dengan pendapat para pakar kripto dan juga para developer yang lain. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa tujuan daripada core team dari Pi ini dengan langkah yang selama ini dilakukannya? Di sini saya beropini, mungkin ini adalah langkah yang menurut mereka strategis untuk mencapai dari tujuan awal Pi Network dibangun, mengeluarkan Bitcoin sebagai mata uang digital. Jadi kesimpulannya menurut saya Bitcoin team itu tidak menghiraukan akan harga bursa, tetapi mereka berfokus pada tujuan utama, yaitu Bitcoin sebagai mata uang digital. Makanya di sini langkah-langkah dari Bitcoin team untuk saat sekarang ini di luar prediksi atau di luar pendapat para ahli cryptocurrency. Nah, itu isi daripada video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk informasi. Ini dimuat oleh hokanews.com.
ada artikel yang menurut saya artikel ini mungkin sependapat atau sesuai ya, dengan tujuan Pikortim, kesimpulan daripada opini saya yang tadi saya ungkapkan di depan. Silakan coba teman-teman untuk menyimak di sini. Ini hukanews.com dalam artikel yang berjudul P-Network Open-Minded Fase 3 mengaktifkan utilitas dan mendorong adopsi global. Untuk pengantarnya ini P-Network memasuki fase 3 open-minded, memungkinkan para pionir aktif ya, di dalam utilitas, integrasi, dan juga ekosistem. Seperti apa untuk isi daripada beritanya, coba kita baca bersama-sama. Kita translate dulu untuk bahasanya biar gampang kita pahami. Di sini silakan coba teman-teman untuk cermati ya daripada isi artikelnya ini. P-Network secara resmi telah memasuki open-minded fase 3, menandai tahap penting dalam evolusi salah satu ekosistem kripto paling inovatif di dunia. Menurut P_OM_2025, fase ini mewakili puncak dari pengembangan bertahun-tahun dan upaya komunitas yang mengubah P-Network dari proyek yang berfokus pada penambangan menjadi platform utilitas yang beroperasi penuh. Para pionir, pengembang, dan pedagang kini berada pada posisi untuk mengaktifkan, mengintegrasikan, dan memperluas sistem secara real time, menciptakan peluang baru untuk adopsi global dan aktivitas ekonomi terdesentralisasi. Nah, untuk di alinea pertama ini ya, ini sepertinya kita bisa ambil kesimpulan, sepertinya ya, ini semua sistem itu sudah terintegrasi. Jadi teman-teman akan bisa menggunakan Picoin sebagai benar-benar sebagai mata uang digital yang bisa diterapkan di dalam dunia nyata. Jadi intinya kita semua akan bisa menggunakan Picoin itu untuk membeli barang-barang atau jasa yang kita inginkan, kita butuhkan. Nah, semuanya itu sudah diintegrasikan,
di fase 3 ini. Nah, ini adalah saya rasa sesuai dengan opini saya yang di depan tadi saya kemukakan ya. Jadi fokus daripada Picor Team itu untuk membangun sistem guna mencapai tujuan utama Pi Network didirikan, yaitu menciptakan Picoin yang akan digunakan sebagai mata uang digital. Makanya untuk Picor Team itu tidak begitu menghiraukan dari harga bursa yang ada. Walaupun harganya turun, tapi Picor Team tetap meluncurkan atau mendistribusikan koin Pi yang belum terdistribusi. Jadi tujuannya agar koin Pi yang sudah didistribusi itu bisa segera digunakan di dunia nyata, bisa segera digunakan oleh para pionir untuk menukarkan dengan barang-barang atau jasa yang diinginkan. Nah, kalau ini sudah tercapai, otomatis berarti tujuan utama dari Picoin sebagai mata uang digital itu terwujud. Nah, ini adalah kesuksesan yang sangat besar. Kesuksesan yang sangat besar. Coba kita baca lagi untuk berikutnya. Dari visi menjadi kenyataan. Perjalanan Pi Network ditandai dengan evolusi dari visi menjadi utilitas nyata. Apa yang dimulai sebagai proyek penambangan seluler telah berkembang menjadi ekosistem multifaset yang mencakup fungsionalitas dompet, transaksi antar individu, adopsi pedagang, dan tata kelola komunitas. Ini jelas ya teman-teman semua. Jadi sekarang itu sudah masuk di fase 3, di mana fase 3 ini semuanya itu sudah terintegrasi. Semua sistem sudah terintegrasi. Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi Picoin juga bisa. Ingin membangun aplikasi di Pi-App juga bisa. Ingin membelanjakan Picoin juga bisa. Menukarkan Picoin dengan kripto-kripto yang lain itu juga bisa. Semuanya sudah terintegrasi, ya, sudah terintegrasi. Nah, cuma ya biarpun belum 100%, ya, biarpun belum 100%, tapi ini sudah menunjukkan bahwasanya kerja keras Picor Team itu benar-benar fokus dan membuahkan hasil. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau tujuan dari Picor Team membuat mata uang digital ini sudah terlaksana, sudah tercapai, yang kita tunggu-tunggu adalah berapa nilai daripada Picoin tersebut. Ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu semua pionir. Apakah nilai Picoin itu nantinya, bila mana semua sistem itu sudah 100% beroperasi, dibuka fase 3-nya ini benar-benar sudah dibuka untuk global, berapa nilainya? Apakah sesuai dengan GCV yang digaung-gaungkan oleh para militan GCV, ataukah sesuai dengan harga bursa? Nah, itu adalah proses, ya, proses. Apakah Picor Team akan memutuskan
harga atau nilai tertentu Bitcoin sebagai mata uang digital dengan nilai tertentu yang stable atau seperti apa, kita tunggu aja bersama-sama. Jadi intinya di sini kesabaran untuk para pionir, tetap diminta lebih bersabar lagi. Cuma kalau menurut pandangan pribadi saya, seperti di video-video sebelumnya, saya mengatakan bahwasanya GCV itu kemungkinan bisa saja terjadi. Cuma waktunya kapan itu yang tidak bisa ditentukan. Karena untuk Nicholas sendiri juga pernah mengatakan bahwasanya nilai GCV itu tidak akan diumumkan karena nilai GCV yang diinginkan oleh Nicholas itu terbentuk secara alami, bukan terbentuk secara ketok palu dari Picor Team, tapi terbentuk secara alami menurut daripada catatan blockchain Pay Network. Jadi di situ nanti yang akan menentukan nilai GCV sebenarnya. Apakah 314159 atau sesuai harga bursa atau lebih atau berapa? Kita tunggu aja prosesnya. Yang penting kita tetap semangat turut membangun Pay Network dengan cara kita masing-masing. Tetap hati-hati untuk aset digital daripada teman-teman semuanya. Semoga semuanya sukses, baik di Pay Network dan juga untuk proyek-proyek yang lainnya. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Semoga mendapatkan kemudahan semuanya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.